Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ari Handiadi, peserta PPG Dalja 2022 di WNS. Pada kesempatan ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan UKIR di kelas 4 dengan membawakan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang Bapak sayangi, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Udah pada sarapan belum? Oke, bagus. Berarti hari ini kalian siap untuk belajar. Biasanya sebelum belajar kita berdoa dulu. Oke. Kepada ketua kelas Silmi, silakan pimpin berdoa dulu teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berdoa dengan baik. Biar lebih semangat sebelum belajar, kita biasanya apa? Menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Oke, siap? Oke, terima kasih. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga mereka untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, yang kucinta Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kepada ketua kelas silakan pimpin. Ya, seperti biasa. Silakan. Hari kemarin kita belajar apa aja? Oke, yang pertama cara membuat peta pikiran. Terus yang kedua? Energi matahari dan manfaatnya. Oke, dan yang ketiga? Oke, sumber daya alam. Oke, siap. Kalau pada kesempatan hari ini kita
akan mempelajari materi tentang yang pertama adalah membuat pertanyaan sebelum wawancara. Iya, jadi nanti kamu bisa melakukan wawancara. Yang kedua, manfaat dari belajar hari ini adalah pemanfaat. Kita tahu manfaatan sumber daya alam. Kalian akan mengetahui manfaat dari sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Kalian masih ingat gak apa itu sumber daya alam? Oke, pintar Alifa. Jadi segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Iya, untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, gampang lah. Ini kalian, di depan kalian ini apa? Meja. Kalau tidak ada meja, kalian berarti duduk di bawah ngampar tulisnya. Kalau pakai meja lebih enak. Meja ini terbuat dari apa? Kayu. Kayu dari mana? Iya, dari mana? Pohon. Pohon termasuk? Oke, pintar. Yang ketiga, kita akan belajar tentang keseimbangan lingkungan. Beras sekarang bisa dijual di swalayan. Harganya juga kalau dijual di swalayan harganya lebih mahal karena punya merek dan punya kualitasnya bagus. Ya, ini asalnya dari apa? Padi diolah dengan bibit unggul, lalu dikemas, lalu mereka jual. Kira-kira yang menjual ini orang atau perusahaan akan mendapatkan untung nggak? Akan mendapatkan untung. Maka beras itu sangat berguna bagi kesejahteraan. Oke, supaya lebih paham, kita tonton dulu video tentang sejarah beras. Ini termasuk sumber daya alam. Sejarah beras di Indonesia. Beras mempunyai sejarah panjang sampai menjadi makanan pokok sebagai masyarakat Indonesia. Beras tak hanya bernilai sebagai bahan makanan saja, melainkan juga menjadi bagian budaya di Indonesia. Tanaman yang masuk dalam genus Oryza sudah menjadi makanan pokok bangsa ini sebelumnya. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Salah satunya bertani padi. Bahwa makanan menentukan olahan kuliner khas suatu. Sekarang Bapak mau tanya, mengapa beras sangat penting untuk kesejahteraan manusia? Kira-kira apa? Oke, pertama kata Ira, bagus Ira, karena beras adalah makanan pokok. Bisa dijual. Karena beras itu sangat laris, sangat laku, maka tidak akan susah untuk menjual beras. Kita akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kebetulan kalian duduknya sebenarnya ini duduknya udah berkelompok ya, jadi tidak usah dibagi lagi, cuma dikasih nama. Ini kelompok 1, namanya kelompok. Oke, yang kedua ini kelompok gotong royong. Yang ketiga kelompok saling menghormati, dan yang keempat terakhir kelompok tolong menolong. Teks yang berjudul tentang padi kalian baca dulu, terus setelah itu kalian buka di halaman 2-nya, ada 5 pertanyaan. Kalian jawab di dalam kotaknya. Yang pertanyaan nomor 1 sampai 5. Bila ada yang belum paham dan belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Bapak. Isinya itu di dalam kotak. Di dalam kotak di lembar kedua. Misalnya, apa isi bacaan di atas? Kalian baca dulu. Setelah tahu, kalian lalu isi nomor 1. Yang kedua, mengapa tanaman padi tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Kalian kalau sudah dibaca tahu jawabannya, langsung isikan ke dalam kotak tersebut.
Sudah nomor berapa? Nomor 2 ya? Pintar. Udah, yang satu aja, yang itu mah cuma bacaannya. Kelompok yang benar. Kelompok 1 sudah? Sudah. Silakan kumpulkan ke depan. Kelompok 2? Sudah, bagus. Kelompok 3? Wih, pintar-pintar. Kelompok 4? Belum ya, sedikit lagi ya. Waktunya masih ada, nggak apa-apa. Kelompok 1 perwakilannya tolong tugasnya serahin ke Bapak. Namanya di sini, biar nggak terpisah. Kasih nama ketua anggotanya di sini. Iya. Ya, jawabannya bagus-bagus ya. Gampang. Insya Allah kelas 4 mah semuanya interpin, sehingga mengisi soalnya juga menjadi mudah. Oke. Enggak. Kenapa enggak? Apa yang harus kita lakukan? Iya. Setelah ditanam, petani harus memberi dan merawatnya. Kira-kira kalau saat menanam lalu terjadi banjir, kira-kira tanaman padinya gimana? Hancur, akan rusak. Maka sumber daya alam juga berkaitan erat dengan keseimbangan lingkungan. Nah, supaya kalian lebih paham, kita simak dulu video yang ada di depan. Semuanya silakan perhatikan dulu tentang keseimbangan lingkungan. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen penyusun ekosistem berlangsung secara harmonis. Komponen-komponen ekosistem terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, air, matahari, tanah, batu, dan lain-lain. Keseimbangan ekosistem akan berdampak positif terhadap kesejahteraan. Benar. Dari video tersebut yang kita perhatikan dan kita simak, faktor pengganggu keseimbangan alam itu ada. Yang pertama faktor, dan yang kedua faktor. Oke. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan umumnya berupa bencana alam. Contohnya sebagai berikut. Gempa bumi. Ada 4 gambar. Kalian tentukan ini faktor pengganggu keseimbangan alam, faktor alam atau faktor manusia. Yang pertama. Semuanya suaranya nggak bersuara. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Opik, coba jawab. Yang ini faktor. Yang kedua. Yang ini. Yang ini. Oke, sip. Terus kita coba dengan karir. Yang ini. Yang ini. Faktor alam yang ini. Oke, yang ini. Oke, pintar-pintar semua ya. Jadi faktor keseimbangan lingkungan bisa terganggu karena ada 2 faktor. Yang pertama alam, dan yang kedua ya. Oke, pintar. Terus ini menebang pohon sembarangan. Kalau gunung pohonnya ditebang, maka bisa mengakibatkan longsor. Terus pohonnya juga perlu beberapa tahun untuk
Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas yang kedua, mengerjakan LKPD 2 tentang menjelaskan 5 faktor alam dan 5 faktor manusia yang menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Kalau kalian memperhatikan dan menyimak video yang tadi diputar di depan, pasti menjawabnya akan gampang. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan isikan nama kelompok, nama kelompoknya, nama ketua, nama anggota, lalu isi apa? Bapak kasih waktu 5 menit. 5 menit adalah waktu yang sangat banyak. Sedikit, banyak. Kalian makin pintar kan? Tidak ada tambahan waktu. Apa Pik? Kelompok 2 sudah, oke. Iya. Itu bisa Sob. Itu tinggal 2 poin lagi bisa Sob. Bisa. Sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah juga. Kelompok 3 sudah. Ya. Bagus. Tolong dari perwakilan kelompok 1, Alipa coba ke depan. Alipa, sebutkan 3 aja. 3 faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Misalnya apa? Sebutkan 3 aja. Banjir, terus dan angin topan. Ya, benar. Kira-kira kenapa banjir bisa merusak keseimbangan lingkungan? Kira-kira kenapa? Karena akan menjadikan sarang penyakit. Sarang penyakit. Karena kalau terjadi banjir, lingkungan otomatis akan menjadi kotor, pertanian akan sawah-sawah akan terendam sehingga tidak bisa diambil. Iya pintar. Coba duduk kembali dari Pak. Sekarang dari kelompok 1, 2. Coba dari kelompok 4. Topik, coba ke depan. Kalau tadi dari kelompok 1 Alipa dari faktor alam, sekarang kamu
sebutkan 3 faktor manusia yang bisa mengganggu keseimbangan lingkungan. Oke, pertama. Membuang sampah sembarangan. 1. Membuang sampah sembarangan. Setuju? Membuang limbah ke sungai. Membuang limbah ke sungai. Setuju? Menebang pohon sembarangan. Dan menebang pohon sembarangan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira kenapa ya kalau kita membuang sampah sembarangan itu dapat merusak lingkungan? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa bantu temennya? Apa? Ini. Kalau misalnya membuang sampah sembarangan, misalnya membuang ke sungai, airnya menjadi ya bagus. Terus kalau lama-lama, kalau selain sampah terus ditambah limbah, otomatis makhluk hidup yang ada di dalam sungai juga akan karena keracun, sehingga akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Oke, si Peter. Oke. Sekarang dari kelompok 2, coba ke depan perwakilannya. Shopee. Tapi bukan Shopee COD ya. Bukan Shopee COD. Nama panjangnya Shopee apa? Shopee Sophia. Oke. Shopee, kalau menurut kamu 3 faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan kira-kira apa? Tornado itu apa? Tornado itu adalah angin yang sangat besar, bisa merusak lingkungan, bisa merusak rumah-rumah, lahan pertanian, lahan peternakan. Kalau tersapu itu akan Oke, yang kedua banjir. Oke, yang ketiga tsunami. Kalau tsunami apa? Iya, air yang sangat besar yang berasal dari laut yang bisa menenggelamkan sebuah tempat. Oke, Peter. Sekarang dari kelompok yang terakhir, dari kelompok 3, perwakilannya mana? Coba tepuk tangan buat Ira. Ira, udah sarapan? Udah bagus, sarapannya mau apa? Oke, mana? Telur. Oke, sip. Ira, kalau tadi faktor alam, Bapak mau tanya, kalau faktor manusia kira-kira yang dapat merubah keseimbangan lingkungan apa? Penggunaan bom untuk menangkap ikan. Benar, kalau kita menangkap ikan di laut menggunakan bom, otomatis nanti akan mengotori airnya. Terus kita mengambil ikannya juga terlalu berlebihan. Oke, terus bagus, membuang sampah ke sungai. Dan yang ketiga, oke, pinter. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, murid Bapak kelas 4 pintar-pintar ya. Padi itu ditanam oleh siapa? Petani. Nah, sekarang kita bayangkan, kita ingin mengetahui segala sesuatu tentang petani, padi, dan cara menanam. Nah, maka oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mewawancarai narasumber itu apa? Iya, orang yang menjadi sumber informasi. Bagus, Alifah. Tapi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus bisa dulu membuat pertanyaan yang baik dan benar. Bagaimana? Oke, sip, pintar. Oke, sip. Oke, mantap. Nanti kalau kita sudah bikin pertanyaannya, besok-besok kita akan mewawancarai langsung. Oke, udah? Ya, sip.
baik dan benar. Oke. Mengapa padi harus diberi pupuk? Mengerjakan tugas ketiga. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Untuk soal evaluasi ini, kalau tadi kalian mengerjakan secara berkelompok, kalau soal evaluasi kalian harus kerjakan sendiri-sendiri. Paham? Oke, siap. Yang 7 boleh dua aja. Contohnya dua aja yang nomor 7. Yang nomor 7 boleh dua contoh aja. Kalau kalian tadi menyimak dari awal sampai akhir terus mengerjakan LKPM dengan baik, maka menjawab soal evaluasi itu insya Allah akan mudah. Yang nomor 7 cukup dua aja contohnya. Yang nomor 7. Itu ada 10 pertanyaan dari yang paling mudah, yang agak sulit dan yang lebih sulit. Tapi kalau kalian menyimak video dari awal, memperhatikan apa yang Bapak katakan dan mengerjakan LKPD dengan baik, insya Allah menjawab semua pertanyaan itu akan mudah. Yang nomor berapa? 8. Ya. 8 itu cuma satu penjelasannya aja. Apa hubungannya keseimbangan lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat? Yang nomor 8 itu, jadi menurut kamu itu apa hubungannya keseimbangan lingkungan dengan kesejahteraan? Misalnya tadi Bapak pernah bahas di depan tentang sumber daya alam padi. Apa hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat? Terus misalnya sumber daya alam yang lain bisa kamu hubungkan. Kesejahteraan itu adalah kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan manusianya terpenuhi. Iya, jelaskan. Yang nomor 8, yang nomor 7 dua aja. Yang nomor 7 dua aja. Boleh di bawahnya. Kalau ada sudah boleh acungkan tangan. Nanti Bapak ambil.
Iya, Alifah sudah. Alifah sudah. Iya, bagus Alifah. Ada yang foto. Boleh. Kalau jawabannya tidak cukup, boleh di belakangnya, boleh diisi di belakangnya yang kosong. Tapi kalau masih cukup, bisa di depan saja. Oke. Oh udah semua. Oke, sip. Kira sudah. Sudah semuanya ya? Sudah aja? Sudah ya? Sudah. Oke, pintar. Putus. Sabar. Sabar. Oke, pintar. 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 Ya. Ya. Ya, alhamdulillah mengisi soal level sudah. Nanti Bapak periksa, nanti besok dibagikan hasil. Oke. Selanjutnya dari awal pertemuan pembelajaran hari ini, materi apa saja pembelajaran yang kita pelajari? Yang pertama. Oke, terus keseimbangan lingkungan terus. Oke, sip, pintar-pintar, bagus, mantap. Terus, jadi sebelum melakukan wawancara kita harus, oke, faktor pengganggu keseimbangan alam ada. Yang pertama, pintar. Yang kedua, oke, sumber daya alam perlu kita. Oke, mantap. Nah, Bapak tadi lupa di awal, Bapak tidak mengecek kehadirannya dulu, Bapak lupa. Tapi kita bisa sekarang aja lah. Silakan berhitung. Dua 24, harusnya tadi di awal tapi Bapak lupa. Ada 24 yang hadir, berarti yang gak hadir 3 orang. Siapa? Sahrul, Daniel sama Parisa. Oke. Sahrul, Daniel sama Parisa. Sip. Nah, untuk hari besok kita akan mempelajari materi tentang lingkungan yang hijau dan kesehatan manusia. Pintar. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua telah belajar dengan baik. Sekarang jam pelajarannya sudah habis. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelas 4 yang Bapak sayangi telah belajar dengan baik hari ini. Terima kasih.